Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulutnya penuh apa emang lemes, Pak? Kayaknya mulut penuh noh. Kagak bisa jawab. Ya Allah. Salam kalah tuh sama kue. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja di kulli muslimin wal muslimat. Wa huwa alladzi ruknun min arkanil Islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bocah girang di belakang. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma fa'aluhu min khairin ya'lamhu Allah fatazawwadu fa inna khair zadi taqwa fattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa jazaa'ilal jannah. Sadaqallahul adzim. Fa ya hadratal mukarramin, para alimil ulama, wabil khusus yakni sahibul bait Al-Mukarram Bapak Rahadian Bayu, yang insya Allah bersama ayah anda Bapak Haji Mariano akan melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, dipanggil oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam baginda Rasulullah dan juga mudah-mudahan bisa mencium Hajar Aswad. Dan senantiasa kita doakan mudah-mudahan beliau berdua dalam melaksanakan ibadah haji selalu sehat walafiat dalam bimbingan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama kita hormati dan Allah muliakan para asatid, guru-guru kita. Yang pertama, akhinal kiram Ustadz Rahmatullah DKM Musolah Al-Ansor, yang belum lama alhamdulillah saya bisa singgah di Musolah Al-Ansor. Mudah-mudahan senantiasa beliau selalu sehat walafiat. Juga akhinal kiram Ustadz Edi Siswanto DKM Musolah Al-Hikam, yang senantiasa bisa berjuang bersama-sama di PRNU Jatisari. Walaupun mohon maaf saya jarang nongol, bukan yang gak punya pulsa, kagak ada WiFi. Dan juga yang kami muliakan yakni sepuh kita Bapak Haji Munir, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Dan juga akhinal kiram Ustadz Ahmad Hidayat yang menjadi MC. Mana orangnya?
Ngambil panjer apa mana? Ada itu. Kita doain mudah-mudahan para guru-guru kita selalu sehat walafiat. Dan juga para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibunya kagak ada. Emang gak pakai ibu-ibu? Ada di dalam, alhamdulillah. Hadirin jamaah majlis walimatus safaril haj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayah serta inayahnya sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka mendoakan Bapak Bayu beserta orang tuanya yang akan berangkat ibadah haji. Tentu buat kita ini nikmat dari Allah. Mudah-mudahan sekarang kita mendoakan beliau berangkat haji. Mudah-mudahan yang ada di sini didoakan oleh Pak Bayu beserta orang tuanya untuk bisa berangkat haji tahun depan. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Mengapa ini? Sampai kaget dedek. Ya Allah, gak kira apa kaget. Kagetnya mau belum makan ongko. Awak rasanya lemas. Dikagetin pisan, bikin lemes saja pada biru kaki saya itu. Jadi mudah-mudahan kita didoakan oleh beliau bisa berangkat ke tanah suci, berangkat ibadah haji. Amin ya robbal. Bang amin gua susah benar. Ogah apa haji? Pak, berangkat haji ogah apa mau? Itu geneng kagak mau nyaut. Luar bahasa saya. Genengan orang mau nyaut, didoain supaya berangkat haji, diem baik. Amin ya robbal. Karena masalahnya emang bener Pak. Ada orang yang takut berangkat haji, katanya berat bener. Dan gue mau bukan ustad. Lah emang haji kudu ustad baik. Ustad gue banyak yang belum pergi haji. Betul. Kenapa katanya berat? Ntar dipanggil Pak Haji, sembahyang belum bener, kencing belum lempeng. Apa urusannya Pak? Emang kalau orang Indonesia emang lucu Pak. Kalau udah pulang haji, kagak dipanggil haji, sokan marah orang Indonesia. Bener apa kagak? Loh iya, boleh gua mahal-mahal, kagak disebut haji gua. Lah haji kan rukun Islam. Emang rukun Islam ada berapa? 5, sebut aja 5-5-nya. Misalnya namanya si Ahmad. Ahmad mana ya? Namanya Ahmad. Berarti dia udah haji. Puasa udah belum? Udah. Zakat udah. Sholat udah. Sahadat udah. Sebut 5-5-nya. Al-Mukarram, wal Mukarram, Syahadatain, wal Salat, wal Zakat, wal Puasa, wal Hajj. Ahmad Hidayat tuh. Ngapa giliran haji kudu kesebut sembahyang? Kagak. Tuh orang Indonesia Pak. Lah di mana-mana orang ada Pak. Tapi alhamdulillah namanya doa. Kayak model kita gampang banget Pak jadi haji. Asal kata make songko putih haji. Kita punya duit Pak 50 perak 500 perak Pak. Itu bisa jadi haji Pak. Naik mobil buka kaca, make gamis, make songkok. Terima kasih Pak Haji. Tuh, gampang bener Pak Haji. Nah inilah barangkali kenapa buat kita alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul mendoakan. Sekali lagi kita mohon doa mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat haji. Amin ya robbal. Alhamdulillah karang mau juga. Ini adalah nikmat dari Allah Pak.
Bisa jadi memang kita adalah pilihan Allah. Orang-orang yang duduk di sini adalah dipilih sama Allah untuk bisa mendoakan Pak Bayu beserta orang tuanya. Mohon maaf, di sini katanya ada jamaah tabligh, betul. Coba Pak, kalau bukan lantaran Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan kodrat, dari jauh mendoakan Pak Bayu beserta orang tua, berarti betul-betul dipilih sama Allah bisa duduk di sini. Lah orang sini kan banyak Pak, diundang kagak datang. Betul apa betul? Malah ada tetangga yang ngintip doang tuh di pintu. Lah banyak orang katanya ono gitu. Bener apa ya? Hah, bener ya? Mohon maaf kalau bener, jangan sampai ntar saya lewat dijegat ini. Tapi emang kenyataan itu Pak. Ini nikmat dari Allah, taufik dan hidayah dari Allah, sehingga apa? Duduk di sini emang kepengen kita. Saya juga alhamdulillah bisa diundang di sini, bisa mendoakan. Mudah-mudahan saya juga bisa berangkat. Siapa tahu besok bapaknya Pak Bayu langsung Ramadan, orang belum haji kali ya, gitu. Nah, iya, siapa tahu? Ya kan nggak ada yang tahu ya. Amin ya robbal. Nah ya gitu ngapain kan? Lo Ustaz berangkat haji orang ogah bener. Tentang bapak saya undang. Ini pilihan Allah Pak. Gak bisa sembarangan kita duduk di sini. Makanya bahagia kita kalau ada orang mau berangkat umroh, datang kita diundang. Nanti ada walimatus safar, datang Pak. Untuk segala ngomong macam-macam. Kenapa? Kita berharap saat itu malaikat ada dan mendoakan kita bisa berangkat bersama orang-orang yang umroh. Sekarang ini mau berangkat haji, bisa jadi bahwa ada malaikat yang mendoakan kita. Amin ya robbal. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kehariban alam baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haji memang ibadah yang mahal. Umroh haji itu ibadah yang mahal luar biasa. Kalau kita sholat, mohon maaf, pada saat kita mau sholat kagak pakai duit. Ada yang sholat pakai duit? Enggak ada Pak. Pada saat kita syahadat enggak perlu pakai duit. Pada saat kita puasa nggak perlu pakai duit. Yang pakai duit mah pas bukanya doang, kudu beli takjil. Tapi ibadah haji, masya Allah, ongkosnya mahal. Sekarang coba tanya Pak Bayu, berapa duit Pak sekarang? Nggak tahu Pak Bayu mah yang berangkatin babanya. Sekarang kan Pak lebih dari 50 juta. Pokoknya lebih dari 50 juta. Berarti itu duit seapa Pak 50 juta? Saya tanya Ustaz Rahmatullah, pernah megang duit 50 juta? Hah? Duit musola belum pernah dia. Duit musola 50 juta itu juga pun catatan doang. Adanya di bank. Lah kalau duit 50 juta kita lihat jeblegannya, tahu jeblegan Pak? Jeblegan nih keluar nih. Fisiknya tuh duit banyak Pak. Kalau kita belanjain bakso 50 juta, rumah kita keurugan. Tapi apa? Untuk berangkat haji itu mahal luar biasa. Jangankan sampai ke Mekah Pak, baru nyampe kita itu di Cengkareng lunas semua Pak, duit 50 juta nggak ada apa-apanya. Makanya haji mah luar biasa memang. Selain daripada ibadah yang mahal, haji mah betul-betul Allah yang menentukan. Ada orang yang mampu, ada orang yang banyak duit, ada orang yang banyak hartanya, ada orang yang hebat jabatannya, harta berlimpah dan lain sebagainya. Kalau Allah belum panggil, bisa kira-kira dipaksa? Lah ini Pak Bayu, emang dia tahu Pak sebelumnya? Kagak. Kalau nungguin Pak haji berapa tahun? Ada yang 10,
12, sekarang 15 tahun. Lah Pak Bayu baru berapa hari dia dikasih tahu sama orang tua, besok katanya pergi. Lah kalau Bapak mau besok disuruh pergi. Pergi. Bukan pergi haji, suruh pergi. Diusir bini. Lah mau baik. Kalau Pak Bayu yang nyuruh bapaknya perginya pergi haji, lah Bapak disuruh pergi mau katanya. Bocah tahu pasti ngelihat babanya diusir emaknya tuh bocah. Maka haji betul-betul pilihan Allah. Makanya apa? Haji itu duyuk. Haji itu adalah tamunya Allah. Orang yang berangkat haji betul-betul dia bertandang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua orang mampu. Karena haji adalah orang yang dimampukan oleh Allah, bukan orang yang mampu. Orang mampu banyak benar. Di sini aja orang mampu banyak. Rumahnya 2 tingkat, 3 tingkat, belatak mobil banyak juga banyak di sini. Mobil mewah juga banyak. Apa semua sudah berangkat haji? Belum tentu. Bahkan ada di pelosok yang nggak punya duit, nggak punya harta, nggak punya apa, tapi dia bisa berangkat haji. Kemarin di TV viral, tukang martabak berangkat haji gara-gara ngumpulin duit recehan. Banyak cerita-cerita. Kenapa? Karena memang dipanggil oleh Allah. Itulah tamu Allah. Maka tamu Allah yang dipanggil, mereka dimampukan oleh Allah untuk bisa datang ke tanah suci itu. Maka kita berdoanya adalah, ya Allah, mampukan saya untuk bisa berangkat ke tanah suci. Kenapa? Karena mampu itu ternyata bukan hanya harta, tapi mampu segala-galanya, termasuk mampu iman seseorang untuk meyakini kebenaran daripada ibadah haji yang sangat luar biasa. Lah haji kan Pak banyak keanehan. Kalau sholat mah biasa aja. Sholat Pak, kalau kata sakit, kira-kira habis sholat sembuh apa kagak? Belum tentu. Tapi kalau haji banyak sejarahnya. Orang berangkat haji dia sakit pulang sehat. No, di kampung saya Bojong Sari tahun kemarin namanya Haji Dana. Duitnya banyak, Dana. Haji Dana. Dia Pak lagi mau berangkat, nangis semua keluarga. Kenapa? Jangankan jalan, diri aja susah. Diri susah. Didorong Pak. Pas giliran dia walimatus safar begini, didorong pakai kursi. Nangis semua orang. Entar di sana hidup apa dia? Tuh Pak begitu. Lah kan otak kita ngapain bang begitu ya? Tadi sana orang sehat apa? Ya mati dah tuh Pak. Sama orang jahat begitu Pak, julid. Ya berangkat kagak mampu, sama nyumpain paling sering. Wah, julid namanya tuh. Ya, ya Allah. Semua orang itu udah nggak bakal ada nebak. Semua rata-rata memponis ya dia menyampai sono kok modar kalimat tuh begitu Pak. Demi Allah banyak orang yang mendoakan. Makanya acara begini sebetulnya penting Pak. Kenapa Pak acara begini penting? Karena didoakan Pak. Kata baginda Rasul, ini saya pernah dapat hadis. Jadi ketika baginda Rasul mau bepergian safar, maka baginda Rasul itu mengumpulkan keluarga. Buat apa? Minta maaf. Karena apa? Karena ketika kita berangkat, baik yang namanya keluar dari rumah, belum tentu kita bisa kembali ke rumah dengan selamat. Makanya apa? Penting acara begini tadi itu adalah minta maaf Pak sebetulnya. Minta maaf sama keluarga, minta maaf sama tetangga. Kenapa? Karena berengkot. Besok mau berangkat haji. Mohon maaf, haji merada lama, 40 hari lebih. Maka itu luar biasa. Kalau nggak ada doa Pak, siapa yang mau ngedoain?
Pentingnya tawasul emang apa Pak? Kita ini orang banyak dosa, maka kita tawasulan kepada baginda Rasul, tabarukan kepada para alimin ulama dengan harapan apa? Dulu di zaman baginda Rasul ada sahabat yang minta doakan oleh sahabat yang lebih beriman, lebih berilmu, lebih alim, lebih ulama, lebih maksum. Buat apa tujuannya? Karena dia yakin orang inilah yang lebih dekat dengan Allah untuk bisa dikabulkan doanya, termasuk kita. Apalagi ini orang lebih dari 40. Jika orang kumpul 40 berdoa, maka satu di antara mereka adalah seperti doanya para nabi. Masya Allah. Emang gak ketahuan doa siapa yang diijabah? Apa doanya Pak Rahmat, Ustadz Rahmatullah atau Ustadz Ahmad Hidayat, atau doa siapa? Bisa jadi doa orang yang nggak pernah kita tahu. Karena kata baginda Rasul, doa yang dikabul adalah doa saudaranya yang dia tidak berdoa di hadapannya, tapi dia berdoa di belakangnya. Coba. Jadi dia nggak tahu lagi ngedoain. Kayak kita nih ngasih duit, nih duit nih buat kamu. Pas tiba-tiba kita pulang, dia doa, ya Allah orang baik banget, mudah-mudahan dia sehat terus. Tuh Pak, yang manjur tuh yang itu. Kalau ada di hadapan kita, nih gue duit, lain gue ya. Iya, biar sehat loh. Nah itu mah Pak kagak bakal manjur. Iya. Tapi kan kebanyakan begitu ya. Nih, buat lo jangan lupa doain gue. Lagi kemarin musim politik, ya nih duit nih, jangan lupa ya doain ini nomor segini. Tuh. Makanya pantas kagak dapat Pak. Ya, minta doanya begitu. Coba, udah kasih aja untuk ngomong. Pengen saya begitu, saya pengen ngajarin sebetulnya Dewan gak ada yang datang ke rumah saya sih. Saya pengen ngajarin Pak Dewan, kalau mau ngasih aja, jangan segala ngomong pengen menang pengen itu. Mending didoain sama orang begitu kok sama. Kagak ada yang datang ke rumah saya, takut kali. Kenapa? Yang manjur begitu. Maka apa? Ketika doa kayak begini Pak, kumpul-kumpul begini, ada satu yang berdoa, dia yang diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya acara-acara begini bukan masalah ustaz supaya dapat berkat, bukan. Kadang-kadang ada yang ngomong begitu katanya. Wajib itu. Itu mah bukan wajib, sebetulnya kesadaran sohibul bait itu mah. Iya kan, emang gak pernah minta Ustaz ya. Ustaz nggak pernah minta, lah lo pulang tuh nengok baik gitu. Jadi luar biasa. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Makanya apa? Kita jaga Pak Bayu beserta Bapak. Jaga nanti di sono. Lo bocah ceramah bocah. Ada yang nambahin. Ayo tong sini tong berdua duet tong. Sini. Ayo duet sini duet. Iya. Romana banyakan lu berkatnya Romana. Tuh. Jadi kalau misalnya agar haji kita betul-betul terjaga, haji kita jangan sampai percuma, maka kata Allah jaga haji. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil haji. Besok di sono babai apa bayu? Kata Allah fala rafasa. Jangan ngomong jorok, jangan ngomong kotor, mulut jangan sampai nyakitin orang. Mohon maaf Pak, mulut kita comel banget. Kalau di pinggir jalan apa? Eblas nih mulut, tahu eblas? Eblas itu apa ya? Gampang buat nyeletuk tuh mulut. Misalnya begini, asal ngelihat orang rada gendut, buset balon liwat. Tuh mulut kita begitu. Asal ada orang yang kurus lewat, ya galah lewat, ya kedip angin, ya, tuh. Mulut kan gampang buat ngomong begitu. Nah itu jaga tuh. Di sana nanti banyak orang hitam, jangan ngomong macam-macam. Buset arang liwat, tuh. Buset arang liwat. Itu namanya rofasa Pak. Nggak boleh. Ini Pak Bayu kebiasaan ntar ngeliat teman begitu. Maka kalau haji sebetulnya jangan sampai sama teman yang rada rese. Saya dulu pernah berangkat umroh, teman saya rese. Dari mulai Cengkareng udah saya tarik dia. Awas lu, ngomong macam-macam lu dendanya sama gua bukan sama dia. Kenapa? Dari rese suka mancing-mancing. Lihat apa? Ya iya.
Perempuan begono men. Kenapa emang? Oh no, masa apa namanya gedenya ke depan doang? Lah itu kan mulut namanya rofasa Pak. Berkata jorok, berkata kasar, berkata yang tidak benar. Itu hati-hati nanti kalau haji. Jangan ngomong macam-macam. Ada orang minta-minta, jangan diomelin. Tuh. Hati-hati ini mulut. Pokoknya mulut dijaga. Kita kesel sama siapa? Jaga ini mulut. Kenapa? Fala rofasa. Nggak boleh ngomong jorok. Nggak boleh ngomong kotor. Itu yang wajib dijaga. Nah kita kan puasa aja kan disuruh puasa mulut. Ayo giliran kita namanya ngebuburit. Nongkrong pinggir jalan. Apa kok kita sebut? Ngelihat motor orang jelek kita sebut apa? Gila motor kayak gitu dibawa-bawa. Nah motor-motor siapa tuh jadi ngurusin teman, ya kan? Motor, mobil, sepeda, amo gimana bentuknya pasti ada mobil cakep pun lewat masih komen juga. Kredit itu kredit, mau bakal lunas mual. Ya ilah itu mulut Pak. Maka baik itu mulut. Fala rofasa, jaga. Wala fala rofasa, wala fusuko, nggak boleh maksiat. Nggak boleh maksiat kepada Allah. Mohon maaf, kita berangkat haji, berangkat umroh, setan masih ngikut Pak. Setan masih ngikut. Walaupun dia nggak punya tiket, tapi dia ngikut di pesawat. Setan tuh. Walaupun dia nggak punya tiket, sampai dia ke Arab Pak, setan tuh. Bisa jadi, oke, gue nggak bisa berangkat, gue telepon yang di sono. Buat godain, tetep Pak, kita digodain terus. Di sana juga sama, setan sama iblis banyak Pak. Dikata di Arab nggak ada iblis sama setan banyak. Malah banyak di sana kali mah. Nanti kita digoda Pak, maksiat. Maksiat bukan hanya kita terhadap manusia, tapi maksiat kepada Allah. Sehingga apa? Ada Pak yang kadang-kadang orang haji sama sembahyang susah benar. Ada Pak godaannya. Malah haji atau umroh sama, ketika di hotel, apalagi kalau haji hotelnya rada jauh sama Mekah, disuruh sembahyang jauh, bisa udah di hotel aja sama tuh, madep sono-sono juga tuh Pak. Iblis ngegodain, udah sini gue sama sembahyang mah, ini apa di Mekah ini tuh setan Pak, iblis godain kita. Maka jangan sampai kita maksiat kepada Allah. Terus munajat kepada Allah. Ya Allah, kuatkan hati, kuatkan iman. Jangan sampai apa? Nyampe sono iman kita enggak ada. Naudzubillahimin. Kenapa? Karena fatazawwadu fa inna khairaz zadid. Bekal yang paling dahsyat adalah takwa. Takut kepada Allah, bukan yang lain. Walaupun penting. Bekal yang lain kan penting Pak. Sampai sekarang buktinya Pak Bayu udah ngumpulin tuh. Udah nukarin duit, udah ngumpulin, koper udah pada penuh, udah disiapin semua. Itu bekal sekarang. Wajib itu ada. Kenapa? Karena bukan di kampung orang, tapi negara orang lain. Kalau kita kekurangan duit, ribetnya luar biasa. Tapi apa? Bekal yang paling dahsyat kata Allah adalah takwa. Asal takwa berarti kita di sono tenang luar biasa, pulang ke tanah air mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya robbal. Udah lebih ya? Belum. Emang kalau orang sini ngaji sampai jam berapa? Sampai jam 12. Udah ilok. Kemarin saya lewat jam 10 di sini sepi. Jam 11 mana mau sholat hikam masih jam 9 udah sepi kayak dua orang. Buru-buru jam 9, jam 8 sepi. Iya. belum. Mulainya jam berapa? Ya emang orang sini romannya kelihatannya mukanya muka doyan nama ibadah, romannya. Ya romannya doang, romannya. Mudah-mudahan sih bener. Iya. Jadi kalau emang di sini ngajinya biasanya sampai malam, ya udah Pak, kita sampai malam. Kebetulan besok kan saya emang nggak sekolah, nggak ngapain, nggak kerja, nggak apa, emang saya emang gak kerja. Ya udah kita sampai malam dah. Iya. Sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2.
Jam 3. Bener jam 3. Kon tadi sudah ngomong ini sini, ini kaki udah pada biru ini. Ini kelatih nih, kelatih belum makan. Sampai jam 3 kira-kira pingsan apa mati kira-kira nih Ustaz. Nyiksa ya. Mana di tempat yang kedua Pak? Ini di tempat kedua Pak. Sengaja di sono tadi nggak makan juga. Padahal mah banyak makanan. Kali ntar di sini kali dapat makan kali. Lo kagak gitu. Kali. Ini namanya Ustaz makan pasti yang lain bubar ke Ustaz mah kagak dipanggilin. Itu. Biasanya begitu. Di sini mah sama bubar semua. Jadi mati ini Ustaz. Jadi itu supaya ibadah haji kita mabrur. Karena apa? Tidak ada balasan yang terhebat ketika dia melaksanakan ibadah haji, yakni surga, tapi dengan catatan yang mendapatkan surganya Allah adalah haji yang mabrur. Yang mana? Yang menjaga akhlaknya. Salah satunya tadi, nggak boleh ngomong jorok, nggak boleh maksiat, wala jidal, nggak boleh berantem, nggak boleh bertengkar Pak. Di sono masa Allah godaannya luar biasa. Di sini alhamdulillah Pak Bayu sama orang tua berangkatnya, bukan sama istri. Kalau sama orang tua nggak mungkin berantem. Kata orang tuanya, pengen ganggu ongkos lu pulang, begitu. Iya. Lalu bah ini diancam bapaknya. Lu berantem gua, ayo. Pengen tinggal sini lu nggak gua kagak. Gitu. Tapi Pak kalau sama istri berangkat itu Pak pasti itu iblis ikut campur lagi tuh iblis. Katanya bukan pengalaman Ustaz, ilok Ustaz ada tuh begitu, ilok. Padahal iya kali ya. Saya punya teman Pak, ini teman bukan saya. Saya berangkat nggak pernah bareng istri. Itu Pak ternyata betul iblis goda. Ada 2 cerita sama saya ketika berangkat umroh atau haji. Dia tuh emang begitu. Sama bini, sama laki nggak pernah akur Pak. Asal bininya dandan dikit pakai gencu, laki marah. Ketebang bini pakai gencu Pak, listrik. Maka listrik ini bibir. Hah? Apa kayak nggak pernah bilin bini, gue jaga ngerti nyebutnya. Itu asal bibirnya merah, bininya marah lakinya. Padahal tuh laki belum nanya bibirnya merah kenapa, kejedot apa ngapa? Marah Pak katanya. Kenapa? Cemburu. Lah cemburu sama siapa? Iblis Pak, goda lagi Pak. Terus begitu Pak. Suami istri, mohon maaf, kebutuhan biologis, jangankan di tempat sepi, tempat rame go, kadang-kadang kalau lagi pengen Pak, hayo baik. Kebutuhan biologis itu Pak digoda sama iblis. Kata bininya, atuh Pak ini mah tempat ibadah. Pokoknya kudu dapat. Lapa malu yang lain. Kita sewa kamar. Sampai begitu Pak. Ya Allah, digoda lagi. Marah Pak. Teman saya ada Pak Lurah, dia mah lucu. Cemburu sama bininya Pak, nangis di tiang masjid kayak Oma Irama lagi diputusin Rika Rahim. Wah Allah Pak, ngegiuk-giuk kayak bocah. Lah, apa Pak? Istri saya, apa emang istrinya? Istri saya sudah tidak memperhatikan lagi. Ya ilah, buat ngomong tidak memperhatikan lagi. Emang kenapa? Makan tidak mau bersama, minum tidak mau bersama. Mata soek. Lu laki-laki ganjen bener. Kita bilangin, Pak emang godaan begitu. Tuh. Jangan marah. Kenapa? Karena kalau marah rusak ibadah kita. Kita ngomong jorok rusak ibadah kita. Kita hina orang lain rusak ibadah kita. Maka betul-betul hadapkan diri kepada Allah dengan penuh ketakwaan. Tuh. Tazawwadu fa innal khairaz zadi. Itu Pak barangkali. Ya, untung banyak-banyak, untung lama-lama. Nanti kalau kebanyakan tuh. Jin marah Pak, jin marah jin. Udah dapat panjer kali sound system ini ya? Hah? Ya sengaja buat romannya.
Iya. Ustaz ada ulama gua udah diguguk, jinnya marah kali jin marah. Udah dikasih rokok belum itu? Anu sosisan belum? Pantas satu. Ulun ngopi. Ilok 3 gelas belum ngopi. Ya, jadi itu saja Pak. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya ini buat kita. Sekali lagi kita doakan Pak Bayu beserta orang tuanya mudah-mudahan sekali lagi selalu sehat walafiat dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi juga kita mohon kepada Pak Bayu beserta orang tuanya. Ini kita kan kelihatan muka-mukanya nih. Pak Bayu ntar soalnya didoain. Tuh. Makanya kenalan sekarang tuh Pak. Yang jamaah tabligh kan belum kenal ya. Minta doain sama Pak Bayu gitu. Iya boleh, nama saya Ujang. Terus sebagai keingetan, nih yang jenggotnya banyak, nama saya Ujang. Gitu. Nanti didoain sama keingetan. Iya, waktu itu ada yang tadi doain tuh Pak, mudah-mudahan dikabul kan begitu. Maka termasuk saya Pak, doain saya. Iya, saya mah jangan didoain doang, kalau bisa Bapak suruh rumah juga main Pak sama saya. Iya. Ya, baik itu saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Rukman Hakim Ibya, yang mana beliau mengatakan